Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 3 semuanya, di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Santri semuanya di rumah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat di dalam belajar, di dalam beribadah, di dalam membantu orang tua, dan di dalam segala kebaikan yang bisa dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dari subtema atau subbab minggu kemarin tentang ikhlas. Untuk hari ini yang B, yaitu mohon pertolongan. Oke, langsung saja Pak Amir akan jelaskan. Silakan santri siapkan peralatan belajarnya, entah buku tulis, buku paket, dan seterusnya. Oke ya, Pak Amir mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pertolongan. Mohon artinya meminta, pertolongan artinya bantuan. Memohon pertolongan artinya meminta bantuan. Memohon pertolongan, ini poin yang kedua. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu dengan berdoa. Jadi memohon pertolongan kepada Allah, caranya yaitu dengan berdoa. Berdoa pada intinya yaitu memohon agar diberi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, atau doa ini sering disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Itu doa yang paling umum, yaitu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, nanti berdoa itu bisa memohon apa saja, asalkan itu berupa kebaikan. Kemudian berdoa itu biasanya kita lakukan, ya paling umum dilakukan setelah sholat. Minimalnya kita berdoa itu setelah sholat wajib. Nah, ketika berdoa itu harus merendahkan hati dengan cara beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, itu seringkali melakukan berbagai macam dosa-dosa, kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Maka sebelum memohon kepada Allah, ya istighfar terlebih dahulu. Istighfar, ya astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Kemudian setelah merendahkan diri dengan beristighfar, ketika berdoa kita juga baca sholawat Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, atau masih tergantung, ya masih tergantung di langit ketika belum dibacakan atau ketika belum bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling mudah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Itu seperti kita sholat lah, sholawat yang paling pendek. Kalau bisa yang panjang ya lebih baik, ada sholawat tibil qulub dan seterusnya ya, naria dan seterusnya, itu semuanya baik. Nah itu tentang sholawat sebelum berdoa. Kemudian barulah kita berdoa. Berdoa ya kita yang paling penting itu mendoakan orang tua kita, karena yang paling berjasa dalam hidup kita. Mendoakan guru-guru kita juga orang yang berjasa dalam hidup kita. Barulah nanti kita bisa mendoakan yang lain-lain. Berdoa untuk saudara kita, berdoa untuk diri kita, segala macam kebutuhan kita, kesulitan dalam hidup kita, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Nah, itu tentang memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Tambahannya yang tidak boleh itu berdoa kepada selain Allah. Ingat-ingat ya, berdoa kepada selain Allah itu enggak boleh. Contohnya apa? Berdoa kepada pusaka keris misalnya, ataupun batu akik. Nah, itu enggak boleh. Karena yang boleh dimintai doa atau boleh kita berdoa boleh kita berdoa yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan atau kita berdoa ya. Jadi yang enggak boleh itu berdoa kepada selain Allah. Contohnya tadi kepada keris, kepada batu akik, kepada makam ya, atau kuburan yang keramat, pada pohon-pohon besar, itu enggak boleh. Nah, perbuatan berdoa kepada selain Allah itu disebut perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Orangnya yaitu musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Oke. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan atau meminta bantuan bisa juga kepada orang lain. Ini berbeda. Kalau kepada orang lain ya bukan berdoa, yang meminta pertolongan saja itu boleh. Caranya gimana? Caranya ya tinggal berkata yang baik dan sopan. Misalnya santri mau minta tolong kepada kakaknya, ya bilang ke kakaknya, "Kak, mohon maaf," atau "Kak, nuwun," "Kak, ngapunten," ya, di dalam bahasa Jawa. Nah, setelah itu barulah apa yang ingin dibantu disampaikan. Misalnya, "Kak, ngapunten, bisa bantu adik mengerjakan soal matematika atau tidak?" Nah, itu seperti itu kurang lebih ya. Harus ada etika, ada sopan santunnya. Kemudian dan kepada siapapun ketika kita meminta pertolongan atau meminta bantuan, sebaiknya dengan kata-kata yang sopan. Kemudian bantuan dari orang lain atau dari manusia itu bisa berupa tenaga. Kita meminta pertolongan kepada orang, biasanya tenaganya ya, ataupun bisa berupa ide atau nasihat, minta datang ke kiai agar diberi nasihat. Misalnya lagi minta pertolongan berupa uang, kita pinjem uang, nah begitu ya. Itu beberapa bentuk pertolongan yang diberikan oleh sesama manusia.
Oke, itu tentang memohon pertolongan ya, diingat-ingat, bisa kepada Allah, bisa kepada orang lain, dan penjelasannya yang sudah Pamir sampaikan. Kemudian setelah meminta pertolongan dan kemudian mungkin kita ditolong, yang harus dilakukan selanjutnya adalah berterima kasih. Berterima kasih satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita berterima kasih kepada Allah yaitu dengan rajin beribadah. Itu salah satu wujud terima kasih kepada Allah. Semakin rajin sholatnya, semakin rajin amal solehnya ya, bersedekah, menolong orang, dan seterusnya. Kemudian menolong hamba-hamba Allah atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ini juga salah satu wujud berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena bersyukur kepada manusia, yaitu dengan cara menolong seperti itu sama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya atau sebenarnya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kekuatan, diberi kemampuan yang lebih sehingga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian berterima kasih kepada manusia. Ini sebenarnya slide-nya utuh, tapi mohon maaf setelah dibuka kok enggak utuh ya, karena filenya masih PowerPoint, belum diekstrak menjadi PDF, jadi kadang suka rubah-rubah. Mohon maaf ya santri, besok Pamir perbaiki agar menjadi PDF. Kalau berterima kasih yang kedua kepada manusia, yaitu pertama mengucapkan dengan lisan kita terima kasih atau matur suwun. Itu yang pertama dengan kata-kata. Yang kedua dengan cara siap menolong kembali sewaktu-waktu jika dimintai pertolongan. Jadi ketika kita ditolong oleh orang lain, oleh si A misalnya, suatu saat kita juga harus siap-siap. Barangkali si A itu nanti membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini salah satu wujud berterima kasih kepada sesama manusia atau kepada orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri sehingga harus saling tolong menolong, tolong menolong. Selanjutnya ya santri kelas 3 semua. Yang selanjutnya dalil tolong menolong itu Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu dan tolong menolonglah kamu atau kalian semua alal birri di dalam mengerjakan kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wala ta'awanu dan janganlah tolong menolong kalian alal ismi wal ngudwan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tolong menolong dalam kebaikan di dalam hidup dengan sesama manusia, dengan sesama orang lain. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Dan juga ketakwaan, tolong menolong dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling mengingatkan, saling menasehati.
Dan yang tidak boleh dalam surat Al-Maidah ini diperintahkan tidak boleh tolong menolong dalam kita perbuatan dosa, dalam melakukan perbuatan dosa atau ketidakbaikan itu kita tidak boleh saling tolong menolong. Contohnya apa? Ketika di sekolah sedang ulangan itu enggak boleh saling bantu membantu untuk mengerjakan atau dan menjawab soal ulangan tersebut, karena itu enggak boleh ya. Itu namanya tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong dengan teman dalam rangka mencuri ya enggak boleh juga. Dan permusuhan, tolong menolong dalam rangka tawuran agar terjadi permusuhan antar kelompok, antar supporter bola, itu enggak boleh. Itu pesan yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kemudian kenapa sih orang memohon pertolongan? Tentunya karena sedang mengalami kesulitan sehingga membutuhkan pertolongan. Saat mengalami kesulitan, di samping kita memohon pertolongan kepada Allah dan juga bisa dilanjutkan memohon pertolongan kepada orang lain, kita juga perlu menguatkan hati kita sendiri ya ketika sedang mengalami kesulitan, dan percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau santri semuanya sedang mengalami kesulitan apapun, kesulitan tidak bisa mengerjakan soal atau tidak bisa memahami pelajaran atau kesulitan ketika sakit, itu harus optimis dan menanamkan di dalam hati bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya bahwa kesulitan dan kemudahan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kalau sedang mengalami kesulitan pasti nanti menemukan kemudahan. Ini sesuai dengan bunyi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insyirah ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang santri kelas 3 semua tidak boleh menjadi orang-orang yang pesimis. Harus menjadi orang-orang yang optimis, semangat dalam segala aktivitas sehari-hari ya, yang baik-baik, harus optimis. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, poin yang terakhir, pertolongan Allah dibagi dua. Yang pertama menjaga urusan dunia. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada makhluknya, kepada manusia, kepada hamba-hambanya, kita semua dalam urusan dunia. Kita pertama diberi rezeki sehingga kita bisa hidup, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberi kesehatan kita sehingga bisa menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan di dunia, dapat mengerjakan segala kebaikan, semuanya karena sehat. Dan juga diberi nikmat lagi kesempatan atau waktu luang. Kita diberi waktu sehingga bisa mengerjakan segala kebaikan, karena nikmat berupa waktu luang. Kita tidak sibuk sekali dalam satu hal sehingga lupa sholat, lupa belajar. Itu orang-orang yang tidak diberi nikmat waktu luang. Jadi santri kalau punya waktu luang ya bersyukur, karena suatu saat mungkin waktu luang itu sudah
nggak bisa kita miliki, kita sibuk bekerja sehingga lupa untuk belajar ya. Kalau punya waktu luang dimanfaatkan untuk kebaikan, pokoknya untuk belajar, baca buku, menulis cerita pendek dan seterusnya lah. Banyak hal yang baik-baik yang perlu dilatih. Kemudian yang kedua, pertolongan Allah bisa menjaga urusan agama. Maksudnya kita diberi taufik, diberi hidayah sehingga bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar atau salah, mana yang baik, mana yang tidak baik atau buruk, mana yang indah, mana yang tidak indah. Ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga diberi taufik bagaimana agar kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Mengamalkan sholat itu wajib, kita jadi bisa mengerjakan sholat. Puasa itu wajib, puasa Ramadan ya, kita jadi bisa mengerjakan puasa. Itu semuanya itu karena Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beriman dan beramal soleh. Kalau nggak ada taufik, kita bisa jadi mau sholat malas-malesan, mau puasa malas-malesan dan seterusnya ya. Itu kurang lebih materi yang di pelajaran 7 ya, kelas 3 ini udah selesai. Nanti Pak Amir akan share soal untuk dikerjakan oleh santri semuanya, karena sebenarnya ini materi ini semester 1 Pak Amir agak lupa, kayaknya udah pernah disampaikan ya, tapi nggak apa-apa diulang karena sebenarnya ini materi di semester 2. Karena kita ngikuti buku PAIR Langga, kadang itu materinya kecampur-campur antara semester 1 dan 2, itu jadi nggak jelas. Tapi insya Allah ini materi pertama di semester 2 sesuai dengan urutan di buku paket yang dari Kementerian Pendidikan. Nanti Pak Amir share tugas, silakan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Amir cukupkan terlebih dahulu. Selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.